Halo semua, bertemu lagi di channel Bebas Berekspresi. Kali ini kita akan membahas soal-soal penilaian akhir semester 2 untuk muatan IPS kelas 5 SD. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih yang sudah support channel YouTube Bebas Berekspresi. Oke, langsung saja kita akan membahas soal-soal ilmu pengetahuan sosial. Untuk soal kita bagi menjadi 3 bagian A, bagian B, dan bagian C. Bagian A yaitu soal pilihan ganda, ada 20 soal. Bagian B yaitu soal isian, ada 5 soal. Dan bagian C adalah soal uraian, ada 5 soal. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian A, yaitu bagian pilihan ganda. Soal nomor 1. Sumber daya alam berikut yang digunakan untuk jenis usaha peternakan adalah titik-titik. A. Hewan, B. Lahan sawah, C. Tanah pekarangan, D. Sayur-sayuran. Ya, jawabannya adalah A. Hewan. Soal nomor 2. Kegiatan pada gambar di samping termasuk usaha di bidang, ya, A. Perindustrian, B. Jasa, C. Pertambangan, D. Pertanian. Ini adalah gambar seorang petani sedang memanen jagung. Berarti ini adalah usaha di bidang pertanian. Soal nomor 3, usaha perekonomian di Indonesia yang mempunyai asas kekeluargaan adalah A. BUMN, B. Koperasi, C. CV, D. PT. Ya, jawabannya adalah B. Koperasi. Soal nomor 4, koperasi diatur sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal titik-titik A. 33 ayat 1, B. 34 ayat 1, C. 34 ayat 2, D. 33 ayat 2. Ya, jawabannya adalah A. 33 ayat 1. Soal nomor 5, kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa disebut titik-titik. A. Produksi, B. Konsumsi, C. Distribusi, D. Respirasi. Ya, jawabannya adalah A. Produksi. Soal nomor 6, Paman Anton bekerja sebagai kurir. Paman Anton tergolong sebagai seorang titik-titik. A. Produsen, B. Distributor, C. Konsumen, D. Pengepul. Ya, sebagai kurir berarti dia adalah distributor, B. Soal nomor 7. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu titik-titik. A. Australia dan Asia, B. Hindia dan Pasifik, C. Australia dan Hindia, D. Asia dan Pasifik. Ya, jawabannya adalah A. Australia dan Asia. Soal nomor 8. Berikut yang merupakan kenampakan alam daratan adalah titik-titik. A. Sungai, B. Pegunungan, C. Laut, D. Danau. Ya, jawabannya adalah pegunungan. Soal nomor 9. Berikut ini yang merupakan hasil pertambangan adalah titik-titik. Berikut ini yang merupakan hasil pertambangan adalah A. Padi, B. Kayu jati, C. Batu bara, D. Karet. Ya, jawabannya adalah C. Batu bara. Soal nomor 10. Warung kelontong termasuk contoh usaha yang dikelola secara titik-titik. A. Kelompok, B. Golongan, C. Perorangan, D. Komunitas. Ya, jawabannya adalah C. Perorangan. Soal nomor 11. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut titik-titik. A. Produsen, B. Distributor, C. Konsumsi, D. Konsumen. Ya, jawabannya adalah D. Konsumen. Soal nomor 12. Sikap kita terhadap adanya keanekaragaman mata pencaharian di Indonesia adalah titik-titik. A. Merendahkannya, B. Mengejeknya, C. Menghargainya, D. Menghinanya. Ya, jawabannya adalah menghargainya. Soal nomor 13. Pekerjaan berikut yang menghasilkan barang adalah titik-titik. A. Petani, B. Dokter, C. Guru, D. Tukang bangunan. Ya, jawabannya adalah A. Petani. Soal nomor 14. Hewan ternak berikut yang dapat diambil susu dan dagingnya ditunjukkan pada gambar. A. Gambar gajah, B. Gambar sapi, C. Gambar harimau, D. Gambar kelinci. Jadi jawabannya adalah B. Gambar sapi. Soal nomor 15. Berikut yang merupakan ciri usaha perorangan yaitu A. Membutuhkan modal besar, B. Membutuhkan teknologi yang canggih, C. Memiliki modal terbatas, D. Menggunakan mesin produksi. Ya, jawabannya adalah C. Memiliki modal terbatas. 16.
Berikut yang merupakan BUMD, Badan Usaha Milik Daerah adalah titik-titik. A. Telkom, B. PDAM, C. Bank Papua, D. KAI. Ya, jawabannya adalah C. Bank Papua. Soal nomor 17. Kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi sangat berpengaruh terhadap titik-titik. A. Tingkat pendidikan masyarakat, B. Sistem pemerintahan setempat, C. Kondisi lingkungan alam, D. Kesejahteraan masyarakat. Ya, jawabannya D. Kesejahteraan masyarakat. Soal nomor 18. Orang yang tinggal di dataran tinggi kebanyakan memiliki mata pencaharian sebagai titik-titik. A. Pegawai kantor, B. Pekebun, C. Presiden, D. Pengacara. Ya, jawabannya adalah B. Pekebun. Soal nomor 19. Pada penampakan alam daratan, kita akan menemukan transportasi berupa titik-titik. A. Mobil, B. Pesawat terbang, C. Perahu, D. Kapal. Ya, jawabannya adalah A. Mobil. Soal nomor 20. Gambar peta di samping menunjukkan peta pulau titik-titik. A. Sulawesi, B. Kalimantan, C. Papua, D. Jawa. Ya, jawabannya adalah C. Papua. Soal pilihan ganda sudah selesai, kita masuk soal bagian B, yaitu soal isian. Soal isian nomor 1. BUMN adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh titik-titik. BUMN itu adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Negara, jadi modalnya dimiliki oleh negara. Jawabannya adalah negara. Soal nomor 2. Sebagian besar masyarakat Indonesia berprofesi sebagai petani. Oleh karena itu, Indonesia dikenal sebagai negara, ya, negara agraris. Soal nomor 3. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut titik-titik. Ya, jawabannya adalah produsen. Soal nomor 4. Nelayan merupakan contoh jenis usaha di bidang titik-titik. Ya, karena nelayan mencari ikan, berarti contoh jenis usaha di bidang perikanan. Perikanan. Nomor 5, tempat kerja orang pada gambar di samping adalah, ini adalah gambar dokter. Dokter bekerja di rumah sakit. Soal isian sudah kita selesaikan. Kita akan masuk ke soal bagian C, yaitu soal uraian. Ada 5 soal. Soal yang pertama, tuliskan 3 kegiatan ekonomi. Ya, 3 kegiatan ekonomi itu adalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi jawabannya adalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Soal nomor 2, tuliskan jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Ya, yang menghasilkan barang, contohnya adalah petani dan nelayan. Jawabannya adalah petani dan nelayan. Soal nomor 3, tuliskan 2 BUMN, Badan Usaha Milik Negara di Kota Sorong. Ya, Badan Usaha Milik Negara di Kota Sorong itu contohnya adalah PLN dan Damri. Soal nomor 4, tuliskan 2 kenampakan alam wilayah perairan. Ya, wilayah perairan itu contohnya adalah laut, sungai. Soal nomor 5, tuliskan contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Ya, yang dikelola sendiri contohnya adalah usaha laundry. Soal sudah kita bahas semua dari pilihan ganda, isian, dan uraian. Terima kasih yang sudah menyimak, terima kasih yang sudah menonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!